Hai para pelaku usaha, perkenalkan nama saya Lucia Gaedaa. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi akuntansi UKM. Bagi para pelaku usaha yang ingin melakukan pencatatan laporan keuangan, namun masih bingung bagaimana caranya, ayo simak video berikut ini. Akuntansi UKM Keuangan adalah sebuah aplikasi yang sangat sederhana digunakan untuk para pebisnis atau pengusaha kecil menengah, di mana aplikasi ini berguna untuk mengolah data keuangan perusahaan. Nah, fungsi dari aplikasi akuntansi UKM Keuangan yaitu yang pertama, kita bisa mengetahui jumlah keuntungan atau kerugian yang kita miliki dalam perusahaan. Yang kedua, sebagai alat perencana, di mana dalam sebuah perusahaan yang sudah berjalan cukup lama, ini bisa berguna sebagai alat perencana ke depannya. Misalnya, jika dilihat dari biaya operasional, apakah itu bisa meningkatkan jumlah penjualan atau tidak. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengetahui jumlah posisi keuangan kita. Nah, kita bisa tahu nih gimana sih, berapa sih aset yang kita miliki, berapa sih utang yang harus kita bayar, dan berapa sih jumlah kas yang kita miliki. Kita bisa tahu itu secara jelas. Yang keempat, itu bisa digunakan sebagai alat pengambil keputusan. Nah, itu tadi pengertian dan fungsi-fungsinya. Untuk lanjut ke fitur, kita pakai di aplikasi. Pertama, download dulu aplikasinya, kemudian buka. Nah, di sana akan muncul tuh fitur-fiturnya berupa jurnal, laporan, pengaturan, kalkulator, bantuan, tentang, dan donasi. Untuk mencatat transaksinya kita klik jurnal. Di sini saya pakai periode bulan Mei 2019. Misalnya kita akan membuat data pembelian perlengkapan. Yang di debit perlengkapan, yang di kredit kas. Ingat untuk mengatur periodenya, yaitu tanggal 13 Mei 2019 sesuai transaksi. Kemudian masukkan nominalnya, ini simpan. Setelah itu, untuk melihat laporannya, kita klik laporan, dan untuk melihat rekapitulasi jurnal, klik jurnal. Tinggal ubah tahunnya, di sana akan muncul jurnal keseluruhan transaksi yang kita miliki. Kemudian mengecek buku besar juga sama. Klik akun yang ingin kita cek nominalnya, misalnya kas, klik OK, tahunnya diganti, karena juga akan kelihatan. Begitu juga seterusnya ya untuk mengecek buku besar. Kemudian jika kita ingin mengecek neraca saldo, klik neraca saldo, ubah tahunnya, di sana juga akan muncul neraca saldonya kita. Kemudian laba rugi, tinggal ubah tahunnya saja. Di sana akan kelihatan nih kita dapat laba atau rugi. Kemudian untuk mengecek aset, kita klik neraca. Di sana juga akan muncul. Jika nominalnya berwarna merah, itu artinya tidak balance. Kemudian kita bisa memilih periode. Di sini saya memakai tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019. Nah, di sana akan muncul tuh semua akun-akun yang kita miliki. Kemudian untuk melihat data utang, kita cari di sini. Jika kita ingin melunasinya, klik tanggal transaksi utangnya. Kemudian klik nominalnya. Untuk transaksi piutang juga sama.
Kemudian jika kita ingin mengeprint data kita dengan format Excel, klik Export Excel. Tentukan tanggalnya dan tahunnya, klik OK. Di sana akan tersimpan secara otomatis. Begitu juga dengan SPT PPH-nya. Nah, setelah itu, jika kita ingin mengecek pengaturan, klik pengaturan. Di situ akan ada pengaturan perusahaan, di mana di sana ada data-data tentang perusahaan yang kita miliki. Kemudian pengaturan modal awal yaitu dicatat di sini. Kemudian pengaturan kode rekening. Ini akun-akun apa saja yang akan kita gunakan dalam usaha kita. Kita bisa mengaturnya sendiri. Kemudian ada pengingat untuk mengingatkan kita atau sebagai pengingat bahwa kita akan melakukan misalnya pembayaran telepon pada tanggal 19 Mei 2019. Oke. Kemudian ada keamanan untuk memprivasi aplikasi kita. Kemudian ada bisa membackup data, restore data, sync Google Drive, yaitu kita bisa mensinkronkan data kita ke Google Drive. Kemudian reset untuk menghapus semua data. Kemudian ada fitur kalkulator sebagai pembantu kita untuk menghitung. Kemudian ada bantuan yaitu panduan berupa akun-akun yang tertera dalam aplikasi ini. Di sini sudah ditentukan warna-warnanya, yaitu jika ada pemasukan berwarna hijau, jika ada utang berwarna merah, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini. Kemudian ada tentang, yaitu tentang aplikasi UKM keuangan. Kemudian ada donasi, yaitu jika kita ingin berdonasi. I'll be done just singing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design.